Shalom. Shalom, Selamat Monsinyur. malam semuanya. Malam. Malam, Monsinyur. Senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Walaupun di rumah saja, tapi rasanya juga tidak cukup banyak waktu, jadi mohon maaflah kalau saya menyampaikan nanti tema kita seadanya ya. Saya melihat pembicara-pembicara sebelumnya ini orang-orang hebat semua. Jadi maksudnya sebetulnya ya kita cuma mau sharing-sharing lah. Bagaimana pengalaman persekutuan doa karismatik ini di keuskupan kita dan di keuskupan-keuskupan lain. Apa kedengaran dengan jelas, Mbak Ning? Halo? Jelas, Monsinyur. Jelas ya. Kalau tidak jelas, coba angkat tangan dan katakan. Jelas, Monsinyur. Kadang-kadang saya berbicara seperti kereta api super cepat, jadi tolong diingatkan kalau bicaranya terlalu kencang. Baik, salah satu tema yang paling sulit dalam belajar teologi dulu itu tema tentang Roh Kudus. Tapi dengan sengaja saya mengusulkan Kudus kekuatan gereja. Apa sebabnya? Pada zaman kita sekarang, zaman now, juga sebelum pandemi COVID-19, sebetulnya kita sudah menghadapi begitu banyak tantangan, baik di negeri kita maupun secara global. Oleh karena itu, saya silahkan supaya kawan-kawan semua, Bapak dan Ibu, itu ada kesempatan untuk sharing. Saya diberi waktu 1 jam, saya rasa itu terlalu panjang ya waktunya. Mungkin lebih baik kalau kita interaksi dan kita sharing pengalaman kita mengenai tema ini yang sangat luas dan juga dalam arti tertentu sangat sulit, tetapi bisa juga sangat mudah. Saya mulai saja dengan kutipan dari surat kepada umat di Roma. Kalau ada yang bawa Alkitab, silakan kita buka. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian ditulis oleh Paulus kepada umat di Roma dan kepada kita malam ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya,
mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan demikian sebetulnya dari perikop yang singkat ini, Paulus mencoba menjelaskan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Kristiani. Dari semula Allah menentukan kita untuk menjadi orang kudus. Coba dicatat itu. Kita dipanggil untuk kekudusan. Dalam perjanjian lama, salah satu seruan kepada umat ialah kuduslah kamu karena Allah itu adalah kudus adanya. Dan itu dilanjutkan dalam perjanjian baru seperti kita dengar antara lain tadi bahwa kita dipanggil untuk kekudusan. Itu juga sesuai dengan ajaran Yesus dalam khotbah di bukit ketika dia menutup bab 5 dalam Injil Matius, dikatakan dalam bab 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Panggilan kita, dan tidak boleh kita pernah melupakan panggilan itu. Inilah talenta yang paling berharga yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, yang dipercayakan kepada kita, bahwa kita dipanggil untuk kekudusan. Dan Paus Fransiskus berkali-kali mengingatkan kita bahwa semua orang yang sudah dibaptis, kalau mau semua orang Katolik, orang Kristiani itu dipanggil untuk menjadi kudus seperti Allah itu kudus adanya. Ini memang sesuatu yang luar biasa yang perlu kita ingat dan perlu kita sadarkan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini sejak semula ditentukan oleh Allah untuk menjadi orang kudus. Walaupun mungkin tidak pernah kita akan dikanonisasi sebagai orang kudus. Lalu kita menjadi Santa Nining. Santa Nining, doakanlah kami. Mungkin hanya keluarga kita yang tahu, tetapi kita semua dipanggil untuk tujuan itu. Dan oleh karena itu, tahun-tahun terakhir ini kita menyaksikan bahwa Paus Fransiskus mau menyatakan itu. Terakhir seorang anak muda yang meninggal karena kanker di gelar Beaton, yaitu Carlos Acutis. Itu hanya salah satu contoh untuk menegaskan pesan beliau bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus. Nah, Paulus dalam kutipan tadi mengingatkan kita bahwa itu semua mungkin karena ada Roh Kudus yang bekerja terus-menerus di dalam gerejanya, bahkan di bumi ini. Sesudah Yesus naik ke surga, atau sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan bahwa dia akan mengirim Roh Kudus, Roh Penghibur. Untuk apa? Untuk mengingatkan murid-muridnya dan kita semua akan semua yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada mereka, tetapi terutama akan semua yang sudah dilaksanakan oleh Yesus sebagai pembawa keselamatan dan kedamaian bagi manusia. Dan itulah tugas Roh Kudus. Kita coba beralih dari surat Paulus kepada Injil Yohanes bab 16. Injil Yohanes bab 16. Kita mulai saja Injil Yohanes bab 16 ayat 12 dan sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 12 dan selanjutnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tapi apabila ia datang, yaitu Roh, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tugasnya antara lain kita baca dalam ayat sebelumnya, ayat 8. Masih Injil Yohanes bab 16 ayat 8. Dan ini penting sekali untuk kita ingat. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Allah itu dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 bahwa ketika dunia diciptakan semuanya masih kaos, semuanya masih kacau balau, tohu babohu. Masih gelap, belum teratur. Dan dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas ciptaan. Kejadian bab 1 ayat 2. Jadi sebetulnya Allah hadir di dunia ini begitu dia menciptakan alam semesta ini, bukan hanya bumi tetapi seluruh alam semesta. Dan Roh itu tetap bekerja dalam diri Yesus ketika Yesus tampil di dunia sebagai manusia seperti kita. Bahkan menurut Injil Lukas, ketika dia berangkat ke padang gurun untuk dicobai, itu juga atas dorongan dan atas perintah Roh. Apa sebabnya? Karena pencobaan di padang gurun bagi para penginjil, khususnya bagi Injil Lukas, itu adalah langkah pertama untuk menguji kesetiaan Yesus kepada tugas perutusan yang Allah berikan, yang Allah Bapa berikan kepadanya. Jadi Roh Allah itu sudah sejak semula alam semesta ini diciptakan hadir. Hanya menjadi lebih tegas untuk apa dia hadir ketika Yesus datang sebagai manusia. Dan dia datang dikatakan dalam ayat yang ke-8 Injil Yohanes bab 16 tadi, dia datang untuk mengisapkan dunia ini akan 3 hal, akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara sekalian, kebetulan hari ini kita mendengar Injil Matius juga mengenai, masih ingat? Mengenai hamba-hamba yang mendapat talenta, anugerah besar dari tuannya supaya dikembangkan. 2 hamba itu, ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, mengerjakan apa yang diminta oleh tuannya, yaitu untuk menggandakan talenta itu. Dan mereka percaya bahwa tuannya itu berniat bagus untuk mereka. Dari hamba, akhirnya mereka dijadikan anggota keluarga Tuhan itu. Apa buktinya? Ketika Tuhan itu kembali dan minta pertanggungjawaban dari 2 hamba ini, dikatakan engkau telah berbuat
baik dalam hal yang kecil, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Itulah panggilan kita semua. Dan itulah cita-cita dan kerinduan semua orang, siapapun juga, apapun juga agamanya. Masuk dalam kemuliaan dan kebahagiaan abadi bersama dan dalam Allah. Melalui Yesus tentu saja. Sedangkan hamba yang ketiga, yang kebetulan diberi hanya satu, mengherankan sekali sesudah Tuhan itu datang dan dia melaporkan, mungkin dengan bangga mengatakan, Tuhan, ini hartamu, seberapa yang kau berikan, ku kembalikan utuh kepadamu. Ku sembunyikan dalam tanah, waktu itu belum ada bank, belum ada brankas, belum ada deposito dan seterusnya, maka cara untuk menyimpan uang itu entah ditaruh di bawah bantal atau paling aman ditaruh di bawah tanah supaya jangan dicuri orang atau jangan terbakar kalau rumah kebakaran. Tetapi yang mengherankan ialah hamba itu ditegur dan dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Mungkin kita heran dan mungkin tadi pagi sudah dikhotbahkan oleh pastornya. Mengapa hamba itu yang mau bermain safe, mau bermain aman, tidak mau bahwa sedikit pun berkurang harta tuannya itu, malah ditegur dengan keras sekali. Kamu hamba yang jahat dan malas. Mengapa? Karena ia pertama dikatakan jahat karena dia menduga bahwa tuannya itu kejam, tuannya itu jahat, tuannya itu menuntut lebih daripada apa yang dapat dibuat oleh hambanya. Dia mau menuai di tempat dia tidak menanam, dia mau mengambil di tempat dia tidak menabur. Jadi hamba ini berpikiran kotor, berpikiran jahat terhadap tuannya. Dan karena itu Tuhan ini mengatakan kamu jahat. Sementara dua hamba yang lain itu berpikiran sangat positif. Dia mau menjadikan hamba-hamba ini dari hamba menjadi anggota keluarganya. Dibebaskan dengan pemberian tanggung jawab dan tugas itu untuk mengembangkan hartanya. Dia mau bukan saja menguji kesetiaan dan kejujuran hamba, tapi mau melepaskan mereka dari status hamba. Persis seperti dikatakan Paulus tadi dalam surat kepada umat di Roma, kita ditentukan sejak awal untuk menjadi anaknya dan pewaris kerajaan surga. Jadi jahatnya hamba itu tadi karena dia berpikiran kotor, berpikiran negatif tentang Tuhannya. Dan kita tahu dalam banyak kalangan, dalam banyak keyakinan, dan mungkin juga di kalangan kita orang Katolik, kita masih terlalu menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang suka dendam, yang suka balas dendam. Sehingga ketika doa kita tidak dikabulkan, kita berkata, salahku apa ya? Lalu kita menambah deposit. Kita menambah lilin yang kita bakar di depan patung Bunda Maria, patung hati kudus Yesus, hati keluarga, dan seterusnya. Kita menjalankan jalan salib sambil berlutut di 14 stasi, dan seterusnya. Karena kita menganggap Tuhan itu pendendam. Atau mungkin kita mengatakan Tuhan itu curang. Kenapa orang lain berbuat jahat tetapi malah mendapat berkat, dan aku yang rasanya sudah begitu saleh, orang Katolik yang baik, segala kegiatan di gereja aku ikuti, termasuk PDKK ini, walaupun mungkin tidak selalu didukung oleh teman-teman lain, oleh dewan, bahkan mungkin oleh pastor paroki, bahkan mungkin tidak didukung oleh uskup. Jadi saya menderita sedikit dengan mengikuti PDKK.
kenapa Allah tidak memperhatikan kepentingan-kepentinganku dan kenapa doa-doaku tidak dikabulkan. Nah, kita masih mempunyai semangat seperti hamba yang ketiga tadi. Disebut hamba yang jahat karena tidak memahami dengan benar maksud Allah untuk mempercayakan talenta itu kepadanya supaya dikembangkan. Maksudnya supaya ia memperlihatkan kesetiaannya, kejujurannya, dan kemampuannya untuk berusaha supaya ia dibebaskan dari status hamba menjadi anggota keluarga Tuhan itu, menikmati kebahagiaan dalam rumah Tuhan itu. Dari hamba menjadi anak, menjadi anggota keluarga. Disebut malas, jelas karena dia tidak mau mengambil risiko. Dia hanya mau standar, satu talenta diberikan, dia mau mengembalikan satu talenta. Dan bukankah juga banyak dari antara kita itu yang berlaku standar saja. Tidak mau lebih, takut nanti diejek orang, nanti dikira maunya mau, nanti kita kepujian dan seterusnya. Banyak pertimbangan sehingga kita tidak memberikan yang terbaik dari diri kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Padahal Tuhan sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Dan oleh karena itu, hamba ini disebut oleh tuannya hamba yang malas. Dan kita dengar tadi pagi, hukuman bagi hamba ini ialah ambil apa yang ada daripadanya, maka dia tidak mempunyai apa-apa. Dan bukan itu saja, dia dimasukkan ke dalam tempat penghukuman, dia dimasukkan ke dalam neraka. Betapa tragis, betapa menyedihkan akhir hidup seseorang yang merasa dirinya baik, tetapi ternyata dia berbuat menyimpang atau berlawanan dengan kehendak Tuhan mengenai rencana Tuhan atas dirinya, seperti kita baca dari surat Roma tadi, bab 8. Saudari-saudaraku, kita kembali kepada tema Roh Kudus itu. Jadi Paulus mengatakan, seperti dia janjikan oleh Yesus, bahwa sesudah Yesus tidak lagi tinggal sebagai manusia di bumi ini, karena sesudah kebangkitannya dia kembali ke dalam kemuliaan Bapanya di surga, maka yang tinggal adalah semangatnya, adalah rohnya. Itulah yang kita sebut Roh Kudus. Dan dikatakan tadi oleh Yesus dalam Yohanes 16 bab 8, tugasnya ialah untuk menyampaikan kebenaran kepada kita. Termasuk kebenaran, gambaran Allah yang benar, yang tepat kepada semua orang. Tema utama Injil, lebih-lebih Injil Lukas, ialah bahwa Allah itu tidak sudi bahwa satu orang pun binasa. Coba bayangkan. Tidak mau bahwa ada satu orang berdosa yang jalannya menyimpang atau sesat itu binasa pada akhir hidupnya di atas muka bumi ini. Dan karena itulah Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita supaya kita diajar apa itu kebenaran. Dan kebenaran yang paling utama ialah tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat yang dikasihinya. Hanya memegang sabda ini sudah luar biasa kekuatan hidup kita. Apapun juga yang terjadi, kita tetap percaya diri, kita pede. Maka seharusnya orang-orang Katolik, orang Kristiani ini adalah orang-orang yang paling percaya diri.
apapun juga pendidikan kita, apapun juga posisi kita dalam masyarakat, mungkin kita hanya kuli bangunan, mungkin kita hanya berpendidikan SD, tetapi Tuhan sudah begitu mencintai kita dan begitu merencanakan yang terindah untuk kita, sehingga tebusan untuk segala kesalahan kita, jaminan untuk segala keterbatasan dan kekurangan kita, itu adalah darah Yesus sendiri. Maka kita dipanggil untuk memuliakan dan bangga akan hidup kita, akan diri kita. Siapapun juga kita, dan apapun juga yang kita kerjakan sebagai manusia di bumi ini, kita diciptakan dan diarahkan, diteguhkan dalam permandian untuk menjadi kudus seperti Allah itu kudus. Tetapi tentu saja yang kedua, Roh Kudus itu datang untuk mengingatkan tentang dosa. Nah, ketika kita bicara tentang Yesus, ketika kita bicara tentang Roh Kudus, ketika kita bicara tentang PD, persekutuan doa, lalu kita tidak menyinggung tentang dosa, ya sebetulnya itu mohon maaflah, kita sama saja dengan bohong. Penting kita 2 minggu lagi akan masuk masa Advent, di mana kita menantikan Tuhan Yesus waktu Natal, tetapi juga diingatkan melalui semangat pertobatan Yohanes Pembaptis, bertobat, meninggalkan dan cara hidup yang salah seperti hamba yang ketiga tadi dalam perumpamaan talenta itu, dan kembali kepada jalur menuju kekudusan Allah. Jadi saya ulangi, ketika orang tidak lagi bicara tentang dosa, ketika orang tidak mengakui bahwa dia harus bertobat dan dia membutuhkan pengampunan dari Tuhan, dan dalam gereja Katolik itu melalui sakramen pengakuan dosa, ketika itu tema ini dihilangkan dari percakapan dan penghayatan kita, maka sebetulnya kita jauh dari jangkauan Roh Kudus, atau kita menutup pintu bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita, karena seolah-olah kita itu sudah orang kudus, padahal kita menjadi kudus melalui proses penyucian, dan penyucian itu ialah segala dosa, segala noda dan cacat kita itu harus dibersihkan sedikit demi sedikit. Ya, pertama-tama dengan sakramen-sakramen, yang berikut dengan amal bakti, amal kasih, dan dengan mati raga, dan macam-macam olah kesucian yang kita kenal dan begitu kaya dalam gereja Katolik. Jadi dia datang dan hadir untuk mengingatkan kita akan dosa. Maka kita orang-orang PD adalah orang-orang yang seharusnya rajin untuk menerima sakramen tobat. Amin. Amin ya. Pernah dulu ketika saya masih menjadi formator, mendampingi para calon imam, frater-frater, calon pastor projo Keuskupan Agung Makassar yang kuliah di Jogja. Ada seorang frater yang kembali dari tahun pastoral 1 tahun. Saya tanya, frater, selama di tahun orientasi itu berapa kali frater itu mengaku dosa? Mohon maaf pastor, enggak pernah. Saya terkejut. Saya bilang, frater, dalam salah satu dari 5 perintah gereja itu ialah yang ditujukan kepada semua orang Katolik, kepada awam, mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Maksudnya apa? Supaya sekiranya ada dosa berat yang memang harus diakukan dengan absolusi orang imam, itu harus diakukan,
supaya dia boleh melakukan kewajiban Paskah, yaitu sambut tubuh Tuhan pada waktu Paskah atau masa Paskah. Saya tanya kenapa? Ya macam-macam alasannya. Tidak ada pastor yang cocok dan belawang itu diwajibkan oleh dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu untuk siapa tani seorang nelayan ini kamu calon pastor kok gitu ya? Apa yang akan kamu ajarkan kepada umat? Padahal dulu di seminari itu, waktu zaman saya di seminari menengah di Makassar itu tiap minggu kita mengaku dosa. Ya kadang-kadang dosanya itu-itu juga, suka mencuri mangga, suka mengusili teman dan seterusnya, mungkin juga kadang-kadang nyontek dan seterusnya. Tapi ya tiap minggu, dan sekarang ya minimal untuk para imam sekali sebulan lah. Baik, jadi saya kembali. Ketika orang tidak lagi bicara mengenai dosa, artinya orang tidak bicara lagi mengenai pertobatan, upaya untuk meninggalkan kejahatan, dunia kegelapan, dan masuk dalam dunia terang, sebetulnya kita menutup pintu bagi karya Roh Kudus. Karena Yesus berjanji, salah satu tugas Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus ialah mengingatkan orang-orang di dunia ini akan dosa. Dosa yang merupakan lawan dari kasih. Dosa yang mendatangkan pengampunan dari Tuhan. Maka kalau orang merasa dia tidak lagi berdosa, dia merasa tidak membutuhkan pengampunan dari Tuhan, dan karena itu juga dia tidak merasa perlu memberikan pengampunan dan maaf kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, begitu penting dan sentral tugas Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan dosa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang ada orang yang begitu baik, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi ketika ada orang yang bersalah kepadanya dan mungkin sangat melukai dan sangat menyakiti dia, kadang-kadang berucap, saya memaafkan dia, tetapi saya paham apa yang dia buat. Tapi sampai mati pun saya tidak akan mau memaafkan dia. Astagfirullah ya. Tuhan aja mengampuni kita. Masa kita sebagai manusia yang sama-sama berdosa tidak bisa memaafkan orang lain? Dan kadang-kadang itu karena soal sepele, merasa dilecehkan, merasa dihina, dipermalukan di muka umum, bla bla bla. Jadi tugas Roh Kudus itu untuk mengajar, mengingatkan kita tentang kebenaran, tetapi juga mengingatkan kita akan dosa. Dan dosa itu pentingnya tobat, pentingnya pengampunan. Seperti kita doakan dalam doa Bapa kami setiap hari. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Allah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, maka kita wajib sebagai anak-anak Allah juga memberikan pengampunan Allah itu kepada sesama. Dalam sakramen pengampunan itu diberikan secara sakramental, artinya lewat seseorang yang mendapat kuasa tabisan untuk atas nama Allah secara lahiriah dan pengampunan itu kepada orang yang berdosa. Bukan pastornya yang mengampuni, Allah yang mengampuni, tetapi melalui tanda yang kelihatan seperti absolusi, nasihat, dan seterusnya. Itu tugas yang kedua dari Roh Kudus, seperti dikatakan Yesus dalam amanat perpisahannya Injil Yohanes bab 16 ayat 8. Dan yang terakhir yang dikatakan dalam Yohanes 16 bab 16 ayat 8 itu ialah akan pengadilan. Beberapa minggu terakhir ini sebelum kita mengakhiri tahun liturgi minggu depan tanggal 22 November pada hari Minggu biasa ke-34
yang sekaligus menjadi pesta Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kita menutup lingkaran tahun liturgi A dan kita masuk pada minggu Advent 2 minggu lagi dengan lingkaran liturgi tahun B. Di situ dikatakan oleh Yesus bahwa Roh Kudus juga mengingatkan kita akan penghakiman. Dan perumpamaan yang tadi pagi kita dengar dalam bacaan Injil sebetulnya berbicara mengenai penghakiman itu. Dan penghakiman terhadap hamba yang disebut oleh tuannya itu jahat dan malas ternyata sangatlah berat. Sangatlah berat. Yaitu dia dilemparkan ke dalam kegelapan yang untuk selama-lamanya. Kalau masih ingat, oke, saya mohon maaf. Jadi saya lanjutkan. Tugas yang ketiga Roh Kudus itu ialah mengingatkan kita bahwa suatu saat sejarah kita di atas muka bumi ini akan berakhir. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan modal untuk mempertanggungjawabkannya apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Dan dalam perumpamaan 5 gadis yang lalu itu dijelaskan bahwa selama hidup di dunia ini kita perlu selalu membawa minyak untuk pelita hidup kita, dan minyak itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan tidak pernah kita boleh lupa, karena pada suatu saat ketika tiba waktunya untuk masuk dalam ruang perjamuan, pelita kita mesti menyala, dan pelita itu hanya bisa menyala kalau ada minyaknya. 5 gadis yang bodoh itu sebetulnya bukan bodoh karena IQ-nya di bawah 100 atau IPK-nya waktu kuliah itu hanya 1,5. Dia bodoh karena dia tidak menyikapi hidupnya secara semestinya. Menganggap remeh apa yang harus disiapkan dalam hidupnya. Seperti hamba yang ketiga tadi. Dan ketika tiba saat itu, dalam perumpamaan minggu lalu, ketika mereka sudah mengusahakan minyak itu, ternyata pintu sudah ditutup. Dan seperti hamba yang ketiga tadi dalam Injil, minggu lalu 5 gadis yang dianggap bodoh itu ternyata mengalami nasib tragis. Walaupun jelas-jelas mereka sudah datang untuk menyambut pengantin, tetapi pada suatu saat pintu perjamuan ditutup, dan ketika mereka mengetuk pada pintu itu, yang empunya rumah menjawab dari dalam, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jadi pada satu waktu dalam hidup kita itu ada penghakiman. Dan tidak benar seperti kadang-kadang dikhotbahkan dari berbagai pihak. Sejahat-jahat si A karena agamanya B, maka dia akan masuk surga. Sebaik-baik C karena agamanya D, maka dia tidak pernah akan masuk surga. Injil yang kita percaya itu begitu jelas mengatakan akan ada perhitungan, ada pengadilan pada saat terakhir, dan itu dihitung, dikalkulasi berdasarkan investasi yang kita tanamkan selama hidup kita di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tentu saja kita mengalami banyak kendala, tentu saja kita mengalami banyak rintangan, banyak kesulitan. Kita harus bekerja keras
untuk itu. Tetapi sekali lagi, Paulus mengatakan dalam Rom 8 tadi, bahwa kita sudah ditentukan dari semula untuk sampai di garis finish sebagai pemenang. Nah, karena mangkasra baturikatte, terserah Anda saja, apakah Anda akan sungguh sampai di finish garis akhir sebagai pemenang, tergantung dari upaya kita. Apa yang kita investasikan selama hidup kita di dunia ini. Ada begitu banyak contoh dalam perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini tentang talenta, dan minggu lalu tentang 5 gadis yang bodoh, dan banyak lagi. Jadi itulah yang bagi kita peranan Roh Kudus. Pertama, dia selalu standby, setia melaksanakan tugas yang diperintahkan Yesus kepada dia, supaya murid-murid Yesus setia melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan tugas perutusan. Mau dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, mau dia sebagai siswa, sebagai anak, mau dia sebagai pastor atau uskup, semuanya ada tanggung jawabnya. Dan semua itu harus menjadi jalan kekudusan. Harus menjadi jalan kekudusan supaya dia semakin mendekati kekudusan Allah, seraya meninggalkan apa yang bersifat dosa, apa yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah proses penyucian. Kita dipanggil menjadi kudus, tetapi selama hidup kita di dunia ini, kita harus berusaha di jalan kesucian. Dan tidak pernah kita bisa boleh mengatakan, aku tidak bisa. Harus bisa. Mengapa? Bukan karena kita Superman, bukan Superwoman, bukan Superboy, Supergirl, melainkan karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita dengan selimpah-limpahnya dan secukup-cukupnya. Oleh karena itu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa paham kalau begitu banyak orang yang mulai mungkin frustrasi, mungkin mulai kecewa, mungkin juga sudah lelah secara fisik, secara psikis, pasti juga secara finansial ekonomi. Dan itu semua nyata. Tapi bagi seorang yang percaya, tidak ada yang mustahil menuju kebaikan. Dan bagi orang yang percayakan Allah, segala sesuatu mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, segala sesuatunya mungkin. Mungkin saya akhiri percakapan sampai sekian, karena tadi Mbak Trisha itu mengatakan bisa ada interaksi. Saya kembalikan kepada Mbak Nining. Makasih banyak Monsinyur. Dengar Monsinyur bahasa Makassar rasanya kembali ya Monsinyur. Iya. Sudah semua Kak Monsinyur. Oke, sama-sama Kapten. Baji-baji ngasang jike. Baji. Apa kareba? Kareba melong. Kayak kita. Monsinyur, ini ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari saya dulu. Nanti ada juga dari Pak Beni. Ada pertanyaan. Kalau dari saya ini bertanya Monsinyur tentang pengakuan dosa. Dalam gereja kan kita ada sebelum kalau ibadah pengakuan dosa, ada pengakuan dosa yang umum, ada pengakuan dosa pribadi. Banyak orang Monsinyur yang tidak mau masuk ke dalam pengakuan dosa pribadi karena malu. Apakah cukup hanya dengan pengakuan dosa umum? Dan mana sebenarnya yang terbaik, Monsinyur? Ini sebetulnya bukan saya mesti menjawab, pastor paroki di paroki Anda masing-masing. Jadi ada ibadat tobat. Itu yang disenangi orang memang. Tanpa pengakuan pribadi. Sekarang dengan banyak online pada masa pandemi ini, ada yang bertanya, apakah boleh misalnya online? Ya, dengan live streaming. Ya, boleh saja. Tapi kan tidak ada komuni online. Saya mau sharing saja. Begitu juga dengan
sakramen tobat. Ibadat tobat ya itu sudah lama. Tetapi sakramen tobat secara sakramental di mana seorang pejabat gereja itu memberikan absolusi ya harus secara pribadi. Dan kendalanya mungkin di mana ada kurang pastor yang sebagai manusia kita tentu saja mungkin agak malu-malu, biasa mungkin bercanda dengan pastornya, lalu takut nanti kalau masih di kamar pengakuan kita mengatakan, aduh pastor saya begini-begini, nanti mungkin saya diledek, ejek dan seterusnya. Tapi pokoknya ada ibadat untuk persiapan membangkitkan rasa tobat dan penyelidikan batin, bla bla, itu baik-baik saja. Tetapi kalau memang ada dosa yang harus dilepaskan dengan absolusi, maka harus menghadap imam yang yang menyelenggarakan sakramen tobat itu. Dan dulu dalam katekismus diajarkan bahwa dosa berat itu harus dengan absolusi dari seorang imam. Dan dosa berat itu adalah dosa yang dilakukan mengenai hal yang berat dengan tahu dan mau. Nah, apa penjelasannya nanti ditanyakan kepada pastornya atau katekisnya. Kira-kira begitu. Jadi tetap pengakuan pribadi itu perlu, lebih-lebih kalau ada dosa berat yang harus diakukan di hadapan seorang imam. Itu satu. Kewajiban mengakukan dosa yang bersifat berat, yang dilakukan dengan tahu dan mau. Terus misalnya dosa aborsi, itu dosa yang sangat berat karena membunuh janin yang harus kita pelihara, yang harus kita lindungi, malah kita yang membunuhnya. Maka orang yang mengakukan aborsi itu otomatis dengan tindakan itu diekskomunikasi dari gereja. Dan itu hanya boleh diberi absolusi oleh paus, kemudian oleh uskup, dan para pastor paroki biasanya diberi wewenang oleh uskup untuk mengabsolusi. Baik. Sedangkan ada yang namanya pengakuan dosa secara devosi. Artinya untuk menyatakan di hadapan Tuhan bahwa memang kita ini membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan hanya bisa diberikan kalau ada pertobatan dari pihak saya. Menyadari bahwa ini salah, lalu kita buang yang salah itu. Seperti perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Dia pergi berfoya-foya, kurang ajar terhadap bapaknya, akhirnya dia menyadari bahwa dia salah. Karena perbuatannya itu hidupnya menderita dan sengsara, dia ingat akan kebaikan bapa dan dia mau kembali kepada rumah bapa. Nah, itu pertobatan. Pengampunan diberikan oleh bapaknya. Dari jauh bapak itu sudah menunggu dia. Masih jauh dia, bapaknya malah mendatangi dia untuk menjemput dia, merangkul dan seterusnya. Dikasihkan sepatu yang paling bagus, buatan Italia mungkin atau buatan Swiss dan seterusnya. Itu tanda pengampunan. Kemudian dikasih pakaiannya bagus, tanda bahwa dia kembali menjadi anaknya. Dipotongkan sapi sebagai tanda kegembiraan. Itu pengampunan dari pihak bapaknya. Baik, saya kira begitu. Baik, Monsinyur. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kobeni. Monsinyur, ada yang bertanya ini. Ini ada sedikit pertanyaannya. Dia bilang, apakah orang yang tidak mengenal Roh Kudus, terutama orang yang mungkin bukan beragama Kristen atau Katolik ya, istilahnya non-Katolik, itu tidak memperoleh keselamatan, sedangkan dalam hidup mereka juga menjalani hidup yang baik dan penuh dengan ajaran kasih yang mereka jalankan hidupnya. Apakah itu termasuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka juga sampai mereka bisa menjadi orang yang baik? Dan apakah mereka mengalami keselamatan juga? Dan itu dengan sengaja saya mengutip kitab Kejadian 1 ayat 2 tadi untuk mengatakan bahwa roh Tuhan itu lebih tinggi daripada segala lembaga, termasuk lembaga gereja Katolik. Ini perlu kita ingatkan, perlu kita sadari. Dan lebih-lebih sesudah Vatikan kedua, Lumen Gentium bab 16. Lalu Nostra Aetate nomor 2.
Di situ dikatakan bahwa Allah bekerja, dan Allah bekerja di dunia ini melalui Roh Kudus juga dalam orang-orang yang tanpa salahnya tidak mengenal Yesus. Dan ketika mereka mencoba hidup sesuai dengan hati nuraninya dalam mengamalkan kebaikan, pengampunan, cinta kasih, maka mereka dibimbing oleh Roh Kudus tanpa mereka tahu menuju keselamatan. Nah, itu ajaran gereja Katolik. Maka tadi saya mengatakan tidak benar. Dan itu tidak sesuai dengan kitab suci kalau kita mengatakan karena kita sudah dibaptis, pasti kita masuk surga. Sudah ada tiket di tangan. Contoh tentang gadis yang bodoh minggu lalu dan tentang talenta hari Minggu tadi itu menjadi contoh yang sangat jelas. Bahwa ternyata orang yang diberi anugerah rahmat pembaptisan pun ternyata bisa kehilangan keselamatannya. Tetapi dalam kredo para rasul, syahadat para rasul juga dikatakan ia turun ke tempat penantian dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Banyak ahli teologi mengatakan ketika dikatakan dia turun ke selama 3 hari wafat itu dia turun ke tempat penantian. Tempat penantian siapa? Bukan penantian kereta api dari Barro ke Palandro ke Parepare, melainkan tempat penantian orang-orang yang sebelumnya sudah meninggal, orang yang baik tetapi belum dibebaskan secara sah oleh Yesus. Karena kita tahu Yesus datang di dunia ini baru 2000 tahun yang lalu. Sementara usia umat manusia di bumi ini saya tidak tahu mungkin sudah berapa miliar tahun. Jadi singkatnya, semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan hati nuraninya, yang kita tahu itu menjadi nampak dan sempurna dalam Yesus, dia memperoleh keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Dalam surat 1 Timotius bab 2 ayat 5 dikatakan, dan hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana mengenai orang yang belum dibaptis atau yang hidup sebelum zaman Kristus, mereka juga dengan cara Allah sudah diselamatkan selama mereka hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus baru 2000 tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Terima kasih Monsinyur, penjelasannya Ya, jelas sekali. Ya. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan menjadi jelas sehingga kalau ada diskusi dengan teman-teman dari agama lain atau gereja lain, itulah pandangan gereja Katolik. Ada dokumennya, ada ayatnya. Iya, terima Lanjut. kasih banyak Monsinyur. Mbak Ning. Ya, pertanyaan ketiga dari Pak Beni juga kalau nggak salah, ada dari Pak Beni. Jangan yang sulit-sulit lah Pak Beni. Nggak, Monsinyur. Oke, udah nggak kedengar. Dari saya saja, ini ada pertanyaan satu Monsinyur. Ya. Yang tanya, bagaimana sih caranya, tipsnya Monsinyur supaya kita itu bisa jadi hidup kita itu kudus. Dan ada yang tanya, ini jawab Monsinyur tanya. Itu kan perempuan tuh paling gampang sekali Monsinyur, mak gosip-gosip. Masuk juga kah dosa itu Monsinyur? Ya, ada macam-macam gosip. Ada cerita yang klasik. Seorang ibu datang di kamar pengakuan. Dia mengatakan, wah saya sudah menyebarkan kabar bohong tentang tetangga saya sesama ibu. Bukan karena dia berbuat apa yang saya katakan, tapi karena saya cemburu dan iri hati. Taulah beda antara cemburu dan iri hati ya. Iri hati itu tidak senang, merasa tidak nyaman karena orang lain dianggapnya lebih daripada dia. Itu lebih cantik, itu lebih kaya, itu lebih lincah,
itu lebih mudah bergaul, lalu saya menjadi iri hati. Sedangkan cemburu ialah perasaan tidak nyaman karena saya merasa hak saya diambil oleh orang lain. Itu. Saya cemburu terhadap adik saya karena adik saya lebih gagah, dia lebih pintar. Saya merasa bahwa mama lebih menyayangi adik saya. Itu saya cemburu. Karena sayang dan perasaan cinta dari mama itu saya juga mengharapkan. Saya rasa itu hak saya juga. Jadi beda antara iri hati dan cemburu. Nah, ibu ini datang mengaku kepada pastor, saya iri hati dan cemburu kepada banyak orang di lingkunganku. Maka saya menyebar gosip macam-macam. Lalu pastor diam aja, mengatakan apa yang harus saya buat, pastor. Nah, pastor mengatakan sebagai penitensi, coba kalau pulang kamu pergi ke pasar beli kapas. Tahu kapas ya? Lalu sesudah itu kamu naik di salah, minta orang untuk naik di atas atap rumahmu. Dan dari atap rumah itu kamu buang kapas itu terbang kemana-mana. Sesudah itu kamu coba kumpulkan kembali kapas itu dan datang ke sini. Mungkin nggak itu mengumpulkan kapas yang sudah tersebar di udara? Ya nggak mungkin. Jadi yang mau saya katakan ialah ketika kita merusakkan nama orang lain, walaupun mungkin orang itu memang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita anggap baik, saya tidak mempunyai hak, apalagi wewenang, untuk menjelekkan dia. Maka saya selalu mengingatkan, kalau berita ini akhirnya sampai diketahui orang lain, janganlah saya yang memberitakannya, yang mengatakan, jangan bilang-bilang ya, tapi mau ku katakan kau ini tetangga kita itu sudah berselingkuh dan seterusnya. Jangan bilang-bilang, nah, kau tahu bahwa anaknya Pak itu yang tokoh umat kita itu sudah hamil tanpa suami, PHD, perempuan hamil duluan dan seterusnya. Ya mungkin itu memang benar, tetapi janganlah kita sebagai murid-murid Yesus yang menyebarkan kabar itu. Artinya orang akan tahu juga. Tapi usahakanlah supaya kita jangan menjadi sumber bahwa nama baik orang dicemarkan. Karena setiap orang, betapapun dia berdosa di hadapan Tuhan, mempunyai hak atas nama baiknya, atas nama keluarga. Dan ini memang kata Yakobus yang bisa membakar sesuatu itu api dan lidah kita. Kita bisa membakar dan menghancurkan nama baik seseorang dengan lidah kita yang suka bergosip. Itu jawabannya. Lanjut. Halo? Ya, Monsinyur, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Monsinyur nih. Pas tadi Monsinyur bahas tentang dosa berat. Bagaimana dengan orang yang punya dosa berat, terus setelah pengakuan satu kali masih dihantui rasa bersalah? Apakah perlu Monsinyur untuk melakukan pengakuan dosa ulang dengan dosa yang sama? Ada dua hal. Sebetulnya perasaan bersalah itu secara psikologis itu bisa dipahami. Tapi sebetulnya kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan, seharusnya kita dilegakan. Kita dibebaskan dari rasa bersalah itu sesudah kita mengakukannya. Tentu saja kita lihat sekali lagi bagaimana sikap Yesus terhadap orang berdosa. Kita ingat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 10 tentang wanita yang dituduh tertangkap basah bersinah subuh-subuh lalu dibawa kepada Yesus di bait Allah. Menurut hukum, wanita yang kedapatan bersinah seperti itu boleh dirajam langsung di tempat. Entah mengapa
orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh masyarakat membawanya kepada Yesus dan bertanya, menurut hukum ini orang harus dirajam. Yesus tidak mengatakan jangan atau tidak, tetapi dia hanya tunduk menulis. Ketika mereka mendesak terus, lalu Yesus mengatakan, silakan siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, silakan melemparkan batu yang pertama. Lalu Yesus tunduk lagi, tidak melihat, tidak menoleh kemana-mana. Sesudah beberapa saat, Yesus mengangkat kepala melihat semua sudah sepi, tidak ada lagi orang. Dia bertanya kepada wanita itu yang duduk di tengah-tengah, kemana mereka? Oh, mereka semua sudah pulang, Tuhan. Mulai dari yang paling tua, itu artinya kami yang sudah lansia ini paling banyak dosanya kan. Karena Yesus kan mengatakan, siapa yang merasa dirinya paling berdosa, tidak berdosa, silakan melemparkan batu yang pertama. Dikatakan tidak ada yang melemparkan batu yang pertama, satu persatu mereka meninggalkan tempat itu, mulai dari yang paling tua. Jadi kita yang sudah lansia-lansia ini jangan bangga-bangga amat ya. Lalu kemudian apa yang dikatakan Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, tetapi jangan berdosa lagi. Nah, jadi ketika kita mengakukan dosa itu sekaligus kita meneguhkan niat untuk tidak berdosa lagi. Nah, itu juga dalam doa tobat dikatakan, Allah ampunilah aku orang berdosa ini. Aku berjanji akan memperbaiki hidup dan tidak akan berbuat dosa lagi. Bahwa seluruh blok dosa itu belum bisa kita lepaskan, yaitu saya kira sangat insani. Tetapi bahwa ada upaya untuk sedikit demi sedikit mengurangi, paling sedikit mengurangi atau memutuskan mata rantai atau asal usul dosa itu, minimal itu yang kita perbuat. Sehingga mestinya kalau kita jatuh dalam dosa lagi ya kita lakukan lagi, tetapi itu juga pentingnya pengakuan dosa secara sakramental. Tuhan sekali lagi memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk membuat kita mampu, kendati kita sendiri lemah, untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan, bahkan dosa-dosa kita. Jadi Roh Kudus membuat kita semakin imun terhadap dosa dan membuat kita semakin kuat untuk berbuat baik. Jadi ada dua segi. Segi negatifnya memperkuat kita untuk menjauhkan diri dari dosa dan lama-kelamaan menghancurkan akar-akar dosa yang muncul dari nafsu-nafsu daging, nafsu-nafsu duniawi dalam diri kita. Lalu menolak godaan-godaan yang datang dari luar, sekaligus memperkuat kemampuan kita untuk berbuat baik. Itu karya Roh Kudus dalam diri orang yang berdosa melalui pengampunan dosa. Dan karena itu, tadi saya katakan penting apa yang namanya pengakuan dosa rutin, walaupun saya mengandaikan bahwa kita itu pada umumnya tidak adalah dosa yang sangat berat. Mungkin dosa kecil-kecil. Tapi kecil-kecil kalau banyak berkali-kali dan banyak ya jadi lama-lama jadi besar juga. Jadi yang disebut pengakuan devosi untuk kesalehan juga maksudnya untuk memperkuat imun kita terhadap dosa dan menambah energi kita, kekuatan kita untuk berbuat baik, berbuat amal. Memperbesar kebaikan, mengurangi kejahatan. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan berdosa lagi. Bahwa kemudian kita masih berdosa lagi, tetapi dalam kadar yang lebih lemah, karena kita sudah dapat vaksin anti dosa yang namanya sakramen pengakuan, maka kekuatan penyakit yang namanya dosa itu semakin berkurang, lama-kelamaan akhirnya hilang. Saya kira kira-kira begitu. Lanjut. Halo. Monsinyur, ada yang bertanya ini.
ada satu keluarga, ada temannya, kebetulan teman suaminya itu selingkuh dan sudah punya anak dengan selingkuhannya. Terus apakah harus memberitahu istrinya atau tidak, sedangkan itu juga kan bisa melukai istrinya dan kita juga kita tidak melaporkan, kita juga berdosa. Apakah kalau kita mendiamkan saja kita juga berdosa ya? Ya, Atau harus? Ya, itu pertanyaannya Monsinyur. ini memang pertanyaan yang sering kali muncul. Tapi sekali lagi, yang pertama-tama itu harus menjaga nama baik orang. Lalu dalam Injil Matius mengenai kehidupan menggereja, dikatakan kalau saudaramu berdosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Kalau dia tidak mendengar, panggil saksi 2 orang. Kalau dia tidak mendengar lagi, bawa kepada jemaat, misalnya mungkin ketua rukun, ketua lingkungan atau apa, akhirnya kepada pastor. Kalau dia tidak mendengarkan, anggaplah dia sebagai orang kafir. Artinya apa? Ya, serahkan dia kepada keimanan Tuhan. Kita mendoakan saja. Memang ini mungkin lebih mudah teorinya, tetapi jauh lebih sulit dilaksanakan. Kalau suami itu adalah kenalan baik kita, sahabat kita ya, dia tahu peraturan perkawinan secara Katolik, jadi ya jelaslah itu melanggar janji perkawinan, maka ya jelas dosa karena dia melukai janjinya sendiri, dia melukai hati istri dan anak-anaknya, dan ini menjadi katakanlah bukan saja dosa tetapi juga aib bagi seluruh keluarga. Maka ketika ada hubungan baik dengan sang suami yang selingkuh itu harus diberitahu. Saya tahu itu jauh lebih sulit dalam kenyataannya, tetapi itu harus diberitahu. Saya tidak akan heran kalau ada istri yang mengatakan, sudahlah terserah, saya mau membesarkan anak saya sendiri. Saya tidak mau lagi menerima laki-laki yang ternyata tidur dengan perempuan lain yang bukan saya. Bisa saja terjadi. Tetapi hukum perkawinan hidup Gereja Katolik mengatakannya 1 lawan 1 dan apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Maka walaupun anaknya mungkin sudah ada 2 atau 1 atau berapa di selingkuhannya itu, ya tetap tidak bisa diresmikan sebagai perkawinan. Saya kira begitu. Tentu dalam kenyataan konkret jauh lebih rumit, ya mungkin lebih baik dibicarakan dengan pastornya atau uskupnya lah di situ ya. Begitu. Ya, terima kasih. Hukum kasih itu selalu harus kita pegang. Jangan kita melukai seseorang, apalagi kalau dia sendiri sudah terluka dengan perbuatannya itu. Saya tidak mempunyai hak sama sekali, apalagi wewenang untuk mengadili seseorang. Bahwa terjadi perselingkuhan itu pasti ada awalnya, ada sejarahnya. Dan kita tidak bisa hanya mengatakan ini salah, itu benar, itu salah. Pasti ada awalnya. Sehingga memang karena itu Paus dalam percakapan beliau yang terakhir ini sangat menekankan keluarga. Karena kalau keluarga itu retak atau ada masalah, seluruh masyarakat akan menjadi bermasalah. Maka Paus itu sangat menekankan. Dalam bulan Desember nanti ini, para uskup diminta, bulan Desember itu nanti menjadi bulan katekese dalam keluarga. Dan setiap uskup itu, atau beberapa uskup diminta 1 sesi setiap hari itu memberikan pelajaran berdurasi kira-kira 1 jam mengenai keluarga itu. Apa sebabnya? Menyambut kelahiran Yesus pada tanggal 25 dan juga menanggapi seruan Paus yang akhir-akhir ini sangat menekankan mengenai keluarga, keutuhan keluarga dan kekudusan keluarga yang
menjadi tugas yang semakin hari semakin tidak mudah bagi keluarga-keluarga untuk mempertahankan keutuhan keluarga, keutuhan perkawinan. Jadi keluarga-keluarga yang menjalankan kewajiban suami istri dan keluarga dengan setia, kendati segala persoalan, sebetulnya harus mendapat bintang jasa dari Presiden Jokowi juga. Bukan hanya sejumlah pejabat. Ini hanya canda saja. Begitu. Baik, Terima kasih, Silakan. Monsinyur. Ya, Ya, terima kasih banyak Monsinyur atas keterangannya dan penjelasannya. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami semua. baik. Sebetulnya ini tugasnya para pastor paroki ya, untuk menjelaskan kepada umatnya. Karena kami para pastor itu judulnya itu adalah guru iman. Guru iman, guru moral, dan gembala. Itu dan sarana pengudusan umat. Guru iman dan guru moral, lalu imam artinya menjadi jembatan antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, dan kemudian menjadi gembala. Sehingga mungkin karena itu juga minat orang muda untuk menjadi imam semakin kecil, mungkin karena kurang keren, tapi juga ya tanggung jawabnya berat. Sementara kami menyadari bahwa kami juga manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Begitu, itu hanya catatan kecil antara kurung saja. Baik. Monsinyur, untuk pertanyaan terakhir Monsinyur, Ya, yang saya puji juga Tuhan. terkait dengan pertanyaan teman ini. Apakah Monsinyur seorang yang non-Katolik itu boleh untuk mengaku dosa secara pribadi, untuk melakukan pengakuan dosa pribadi Monsinyur? Itu dibolehkan atau tidak? Ya, kalau ada di biasanya di kelompok tertentu, misalnya ME kan ada pasangan yang satunya bukan Katolik atau dua-duanya tidak Katolik, ikut juga. Juga kalau misalnya ada retret, misalnya ada retret pria sejati atau wanita berkhidmat, ada yang juga ikut. Sebetulnya pengakuan dosa itu hanya dikenal dalam gereja Katolik. Jadi, tapi kalau peserta itu mau konsultasi dengan imam bersangkutan, ya silakan saja. Tapi itu bukan sakramen. Karena sakramen pengakuan, sakramen Ekaristi itu pusatnya adalah Yesus. Yesus hadir sebagai juru selamat yang menyatakan dirinya dalam diri imam melalui kata-kata dan tindakannya, misalnya memberikan berkat dan seterusnya. Itu adalah Yesus sendiri. Maka kalau dia tidak percaya kepada Yesus, maka makna sakramen itu menjadi kosong. Sebab sakramen itu adalah tanda rahmat dan sekaligus sarana rahmat. Rahmat apa? Rahmat pengampunan, rahmat ikatan kasih dan perkawinan, dan seterusnya, ikatan dengan gereja dalam sakramen imamat. Jadi singkatnya, kalaupun orang itu ketemu dengan imam secara sangat pribadi dan tidak diketahui oleh orang lain, itu bukan sakramen rekonsiliasi, bukan sakramen tobat, bukan sakramen pengampunan dosa, tapi semacam konsultasi biasa. Dan pengalaman saya itu juga memberikan kelegaan kepada dia. Tapi tidak boleh kita katakan itu sakramen pengakuan. Sama seperti kalau orang ikut dalam misa, kita mengatakan mohon maaf kalau kamu tidak Katolik ya jangan komuni. Karena komuni itu berarti saya percaya saat ini Yesus hadir di sini sebagai Tuhan yang memberikan makanan kepada umatnya dalam berupa roti itu. Nah, kalau dia tidak percaya bahwa Yesus hadir dalam roti itu, ya dia jangan komuni. Boleh dia ikuti seluruh ibadat dan seluruh upacara Ekaristi, tetapi puncaknya dia tidak menerima komuni.
Saya kira begitu. Jadi singkatnya itu bukan pengakuan dosa, tapi boleh saja dia datang kepada imam kalau imamnya itu bersedia dan umumnya bersedia. Begitu. Baik, Monsinyur. Saya rasa pertanyaan malam hari ini cukup banyak, Monsinyur. Banyak juga yang mau tanya lagi, tapi kita tutup karena waktu. Ada satu Monsinyur yang mau sharing, teman kita dari Malaysia. Yang mau sharing. Saya persilahkan, Kak Siska mau sharing ya. Silahkan ya. Saya tutup videonya kan? Iya, Monsinyur, boleh ditutup dulu. Saya tutup videonya ya, saya dengarkan suaranya aja ya. Baik, Monsinyur. Silahkan, Mbak Siska, Bu Siska. Minta maaf baru join sebab saya lupa, saya ingat hari ini hari Hari Minggu karena saya kerja. So, saya ingat saya hari ini hari Senin, tahunya hari Minggu, jadi saya telat masuk. Oke, saya berasal daripada Kupang. Dulu pun saya pernah kerja di Makassar, tetapi cuma pergi sembahyang, tidak tahu yang namanya karismatik. Tapi setelah saya masuk ke Malaysia, baru saya tahu itu doa kelompok, karismatik. Saya mendalami iman saya melalui doa kelompok. Dan saya bersyukur daripada yang dulu-dulu mengubah saya, Roh Kudus itu mengubah saya itu sangat luar biasa. Dulu saya seorang yang suka mengamuk, pokoknya suka naik tangan lah, macam suka berantem. Tapi bila saya ikut itu seminar-seminar, saya ikut doa kelompok, mengetahui yang namanya kerendahan hati, puji Tuhan, sampai sekarang masih bertahan. Dan saya pernah soal pengakuan dosa ini ya, Monsinyur. Dulu saya ikut retreat panggilan untuk menjadi suster di Congregasi SNM. Tapi karena saya tidak cukup syarat, jadi saya tidak dibenarkan untuk masuk mengikuti. Jadi dia mengajarkan saya bahwa bila hati kamu merasa tidak sedap, tidak enak, atau macam ada keraguan di dalam hati, pergilah buat pengakuan dosa. Sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali. Dan saya mengikuti, saya coba mengikuti. Dan puji Tuhan, banyak juga yang menegur saya, kenapa kau selalu pergi mengaku dosa? Saya bilang, ya sebab saya rasa macam saya tidak tenang. Entah apa yang jadi, tapi saya tidak tahu, saya pergi mengaku dosa saja. Dan puji Tuhan, dari retret panggilan itu, betul-betul mengubah saya bahwa kita harus lebih merendahkan diri lagi daripada orang lain. Jadi saya apapun yang terjadi, saya oke saja. Tapi bila tak kena dengan saya, misalkan kalau saya tahu dia menipu, saya akan marah dan saya akan tanya, Father, pastor, kalau orang lagi dia bohongi kita, kalau kita marah dia, itu dosa kah? Dia bilang, oh enggak, itu bukan dosa, tapi mau kawal sedikit. Lain kali itu janganlah marah balik. Kalau satu dengan api, ya satu dengan air. Jadi, di situ banyak mengubah saya. Dan sampai sekarang juga, puji Tuhan, kalau ada orang yang suara tinggi sama saya terus down. Tapi lepas itu baru saya akan cakap, kenapa saya tidak setuju seperti gini macam itu. Tapi puji Tuhan, itu yang kerendahan hati lah yang membuat saya bertahan untuk melayani sampai pada hari ini. Itu saja. Baik, terima kasih banyak. Kak Siska sangat menubuhkan. Kalau tadi Monsinyur sudah cerita tentang Roh Kudus, kali ini kita dengar lagi penubuhan bahwa Roh Kudus pun mengubahkan ya Kak Siska. Karakternya Kak Siska yang keras karena Roh Kudus sekarang sudah menjadi lebih baik. Dan dari renungannya Monsinyur juga hari ini yang saya dapatkan secara pribadi, kita diajak ya Monsinyur untuk menjadi lebih kudus melalui semua ajaran yang ada dalam gereja, mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk bisa menjalani
kalau Monsinyur santo kita yang termuda bisa menjadi seorang santo, saya rasa masih banyak yang bisa punya peluang yang sama. Tinggal kita mau berusaha membangun hidup yang kudus seperti yang Tuhan mau. Salah satunya ya dengan ikut dalam PD-PD seperti ini, di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Monsinyur, kami minta Monsinyur sekarang doakan kita, sekaligus kita minta berkat ya Monsinyur. Siap. Silakan. Masih ada puji-pujian? Tidak ada lagi? Kita doa dan berkat dulu Monsinyur, baru kita doa lagu penutup nanti. Oke. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini. Bersama dengan PDKK Santo Mikael, Paroki Palopo. Dan bergabung dengan saudara-saudara dari berbagai kota di Indonesia maupun dari luar negeri. Kami boleh memuji Engkau melalui puji-pujian kami. Dan boleh merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Untuk menjadikan kami semakin berani terbuka kepada karya Roh Kudus. Dan semakin berani dikuduskan olehnya seturut rencana-Mu yang indah untuk kami masing-masing. Kami bersyukur atas kesediaan saudara-saudara kami memelihara dan mengembangkan PDKK dimanapun juga. Khususnya Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Mikael Palopo, Sulawesi Selatan ini. Semoga mereka tetap setia dan kami percaya semua yang Engkau kerjakan melalui umat-Mu dalam kesetiaan, ketekunan, dan keberanian berkorban akan berbuah berlimpah-limpah untuk kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan sesama kami di samping keselamatan kami sendiri. Berkatilah saudara-saudara kami ini, baik pengurus maupun anggota. Semoga mereka tetap setia dan tekun menghadiri PD-PD dimanapun mereka berada. Dan khususnya dengan pertemuan virtual ini, semakin terbuka kesempatan bagi banyak orang untuk bergabung dalam Persekutuan Doa Karismatik Katolik di berbagai tempat di dunia ini. Dan semoga pengalaman mereka dalam Persekutuan Doa ini menguatkan mereka dalam panggilan untuk kesucian dan untuk berbagi kebaikan dan berkat kepada sesama dalam pergumulan hidup mereka hari demi hari, apapun juga pekerjaan mereka, siapapun juga mereka dalam keluarga dan dalam masyarakat. Bapa dalam surga, berkatilah keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang berkumpul pada malam hari ini. Berkatilah pekerjaan mereka, rezeki mereka, bukakan pintu kebaikan bagi mereka semua, dan berilah mereka semangat bila mereka down. Beri mereka kekuatan bila mereka lemah, dan berikan mereka keberanian untuk maju dan ketekunan untuk selalu berusaha ketika mereka mulai lemah dalam semangat dan mau mundur. Tuhan, banyak hal yang mau kami minta, tapi sebelum kami mengucapkannya, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang keluarga-keluarga kami butuhkan saat ini, khususnya pada saat pandemi COVID-19 masih melanda berbagai tempat di negeri kami dan di seluruh penjuru dunia. Bapa dalam surga, pertemuan ini akan segera kami akhiri. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, dan khususnya kami akan beristirahat malam ini. Berikan sentiasa istirahat yang menyegarkan badan dan jiwa kami setiap kali kami beristirahat. Dan semoga istirahat kami itu disertai dengan kajian dan kuasa Roh-Mu, agar besok pagi kami dapat bangun dengan segar untuk melanjutkan tugas-tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami dalam keluarga, dalam lingkungan kami, dalam paroki kami, dalam pekerjaan dan profesi kami setiap hari. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kami masing-masing. Dalam setiap peristiwa hidup Yesus Engkau hadir sebagai ibu yang menguatkan, ibu yang mendampingi dan memberikan kekuatan. Dan ketika menantikan kedatangan Roh Kudus, Engkau hadir bersama dengan para rasul di ruang atas untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Engkau juga hadir bersama dengan kami dalam persekutuan doa ini. Engkau hadir dalam keluarga-keluarga kami. Engkau mendampingi keluarga-keluarga untuk mendayung ke depan bahtera kehidupan keluarga, menghadapi segala tantangan dan kesulitan, supaya jalan apapun yang kami tempuh senantiasa adalah jalan kekudusan, jalan untuk semakin baik hari demi hari,
sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu, menjadi berkat bagi kami, bagi sesama, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, berkat-Mu kami mohon atas kami yang hadir di sini yang berkumpul, atas keluarga-keluarga kami, atas mereka yang kami doakan dan yang membutuhkan doa-doa kami. Dan turunlah berkat-Mu atas kami semua, atas istirahat kami malam ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.